Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Asia Tenggara adalah kawasan yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Dari negara maju dengan pencakar langit modern, sampai negara berkembang dengan sumber daya alam melimpah, kawasan ini punya semuanya. Tapi, pertanyaannya, negara mana yang paling kaya di Asia Tenggara tahun 2026? Dalam video ini, kita akan membahas 5 negara terkaya di Asia Tenggara berdasarkan GDP per kapita, yaitu rata-rata pendapatan per orang. Jadi bukan hanya soal total ekonomi besar, tapi seberapa makmur rata-rata penduduknya. Langsung saja, kita mulai dari posisi kelima. Di posisi kelima ada Indonesia. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara jika dilihat dari total GDP. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah raksasa ekonomi kawasan. Namun, karena populasinya sangat besar, ketika dihitung per orang, GDP per kapitanya masih berada di bawah beberapa negara tetangga. Meski begitu, Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Sektor digital berkembang pesat, industri manufaktur meningkat, dan pembangunan infrastruktur terus digenjot. Kota seperti Jakarta, Surabaya, hingga kawasan industri di Jawa dan Sumatera menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, nikel, kelapa sawit, hingga gas alam. Dengan bonus demografi yang masih berlangsung, banyak analis memprediksi Indonesia berpotensi naik peringkat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Apakah Indonesia bisa masuk 3 besar di masa depan? Menarik untuk kita tunggu. Di posisi keempat ada Thailand. Thailand dikenal sebagai salah satu pusat industri dan pariwisata di Asia Tenggara. Bangkok menjadi salah satu kota paling banyak dikunjungi wisatawan dunia. Industri otomotif Thailand juga sangat kuat, bahkan dijuluki sebagai Detroit of Asia. Selain itu, sektor ekspor Thailand cukup solid, mulai dari elektronik, kendaraan, hingga produk pertanian. GDP per kapita Thailand berada di atas Indonesia, menunjukkan rata-rata pendapatan warganya lebih tinggi. Namun, Thailand juga menghadapi tantangan seperti perlambatan pertumbuhan dan isu demografi karena populasi yang mulai menua. Walaupun begitu, Thailand tetap menjadi salah satu ekonomi paling stabil di kawasan. Masuk 3 besar, ada Malaysia. Malaysia sering dianggap sebagai negara dengan keseimbangan yang baik antara industri, jasa, dan sumber daya alam. Negara ini memiliki sektor manufaktur elektronik yang kuat, industri minyak dan gas yang besar, serta pusat keuangan yang berkembang. Kuala Lumpur tampil modern dengan infrastruktur yang maju, termasuk kawasan bisnis dan teknologi. GDP per kapita Malaysia cukup tinggi dibanding sebagian besar negara ASEAN lainnya. Pemerintah Malaysia juga aktif menarik investasi asing dan mendorong transformasi digital. Dengan basis ekonomi yang beragam dan stabil, Malaysia konsisten berada di 3 besar negara terkaya di Asia Tenggara. Di posisi kedua, ada negara kecil namun sangat kaya, yaitu Brunei Darussalam. Brunei memiliki populasi yang sangat kecil, kurang dari 1,5 juta orang. Namun negara ini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar. Karena jumlah penduduknya sedikit, pendapatan per orang menjadi sangat tinggi. Brunei bahkan dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan tinggi, fasilitas kesehatan gratis, dan pendidikan yang didukung pemerintah. Namun, tantangan terbesar Brunei adalah diversifikasi ekonomi. Ketergantungan pada minyak dan gas membuat ekonomi mereka sangat sensitif terhadap harga energi dunia. Jika harga minyak tinggi, pendapatan negara ikut melonjak. Tapi jika turun, dampaknya cukup signifikan. Walaupun begitu, untuk ukuran GDP per kapita, Brunei tetap menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dan di posisi pertama, tidak mengejutkan lagi, ada Singapura. Singapura adalah negara terkaya di Asia Tenggara berdasarkan GDP per kapita. Bahkan, secara global pun, Singapura sering masuk daftar negara dengan pendapatan per orang tertinggi di dunia. Apa rahasianya? Singapura adalah pusat keuangan internasional. Banyak bank besar dunia, perusahaan multinasional, hingga perusahaan teknologi global memiliki kantor regional di sini. Selain itu, pelabuhan Singapura termasuk yang paling sibuk di dunia. Bandara Changi juga sering dinobatkan sebagai salah satu bandara terbaik di dunia. Dengan sistem pendidikan kuat, tata kelola yang efisien, serta stabilitas politik dan ekonomi, Singapura menjadi magnet investasi global.
Meskipun tidak memiliki sumber daya alam seperti minyak atau gas, Singapura membuktikan bahwa sumber daya manusia dan manajemen yang baik bisa menghasilkan kemakmuran luar biasa. Jadi, itulah 5 negara terkaya di Asia Tenggara tahun 2026 berdasarkan GDP per kapita. Namun, perlu diingat, kekayaan negara tidak hanya diukur dari angka GDP per kapita saja. Ada faktor lain seperti kualitas hidup, pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan peluang kerja yang juga sangat penting. Asia Tenggara sendiri adalah kawasan yang terus berkembang. Beberapa negara mungkin akan naik peringkat dalam beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, negara mana yang pertumbuhannya paling cepat? Dan apakah Indonesia bisa masuk 3 besar suatu hari nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang fakta negara, ekonomi dunia, dan perbandingan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Adio!